Aktivitas pagi ini diawali dengan ngasih ayam makan, tapi bedanya hari ini ayamnya makan isian tahu ya bun, karena kemarin ada bikin tahu bakso dan juga untuk isian dalamnya itu nggak dimasak. Lagian juga kalau mau dimasak rasanya udah kurang enak, karena udah lama juga dan rasanya agak sedikit asam. Daripada lama-lama disimpan di dalam kulkas dan menemuin kulkas, ini wadahnya juga mau saya cuci, jadi untuk isinya saya kasih ke ayam saja. Dan sepertinya piring saya itu masih sedikit cuciannya, jadi saya tumpuk dulu. Nanti kalau piring kotornya udah penuh satu baskom baru kita cuci piring. Oke, sebelum masak di sini saya mau lap-lapin dulu area meja, kompor dan juga dindingnya karena ketika masak itu minyaknya selalu nyiprat ke area sini. Karena udah menjadi kebiasaan saya tiap kali masak selalu bersihkan dulu area meja kompornya supaya lebih bersih ya, walaupun untuk membersihkannya cuma pakai kain lap aja, nggak pakai deterjen ataupun pakai yang lainnya. Yang penting untuk area masaknya selalu bersih. Pagi ini mau masak sambal ikan laut dicampur dengan ikan sungai, hanya saja versi sambal kali ini agak berbeda, yaitu kita kasih asam dan juga sedikit kuah supaya sambalnya tidak begitu kering. Berhubung sisa air di dalam galon ini tinggal sedikit, jadi saya salin aja ke dalam ceret karena nanti galonnya ini bakal ditaruh di luar rumah supaya dijemput sama mamang galon. Untuk air minum ini kita selalu beli dan udah ada depot langganan yang setiap harinya selalu jemputin galon kosong di depan rumah. Air 1 galon ini hanya bertahan dalam 1 hari, jadi 1 hari kita menghabiskan 1 galon. Selain minum kita juga masak lain sebagainya menggunakan air galon ini karena kita itu menggunakan air PDAM. Jadi kalau masak-masak menggunakan air PDAM itu saya juga nggak berani karena air PDAM ini kalau dimasak rasanya itu agak berbeda dari air biasa. Kalau tidak terbiasa minum air PDAM itu bisa bikin batuk. Oh iya, ngomong-ngomong, air yang kita minum ini merupakan depot air masak. Sementara itu kalau bukan depot air masak itu biasanya harganya cuma 3 ribuan. Kalau diantar ke rumah itu bisa-bisa harganya 4 ribu. Ya lumayan lah, selisihnya hanya sedikit ya, menurut saya hanya 1.000 rupiah, mendingan kita beli depot air masak aja ya kan. Terus lanjut, di sini saya mau gorengin dulu semua ikannya. Untuk ikannya saya pakai 2 jenis ya, ada ikan sungai dan juga ikan laut. Dan ikan lautnya itu udah lama saya beli karena masih ada stoknya di dalam kulkas, jadi sayang aja kalau dianggurin, lebih baik kita masak hari ini. Untuk perbumbuannya seperti biasa, emak-emak udah pada jago lah ya nyambal, cuma pakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah. Dan di sini saya masaknya nggak dicampur dengan cabai rawit karena kalau dicampur dengan cabai rawit nanti khawatir Mas Azam nggak bisa makan. Itulah sebabnya tiap kali nyambal saya nggak pernah dicampur menggunakan cabai rawit. Kadang-kadang Mas Azam dan Adik Waldan itu minta makan pakai sambal, jadi kalau seandainya masaknya itu pakai cabai rawit otomatis mereka itu bakalan kapok dan gak mau lagi makan pedes. Lagian juga saya mau ngajarin Mas Azam dan Adik Waldan ini makan sambal supaya mereka itu kedepannya terbiasa makan pedes. Berhubung ikan sungai yang kita masak hari ini tuh banyak durinya, makanya sambal ini saya kasih air supaya ikannya itu lembut. Mana tahu ya kan, duri dari ikan sungai ini bisa juga ikutan lembut. Terus juga tadi saya ada kasih 1 buah asam jawa supaya sambal ini ada rasa asam-asamnya, walaupun tadi ketika ngeblender itu udah dimasukin tomat karena menurut saya itu kurang masam kalau cuma hanya mengandalkan asam dari tomat, makanya itu saya tambahkan asam jawa. Oh iya maaf bun, bukan asam jawa melainkan asam kandis. Terkadang saya suka keliru bun antara asam jawa dan juga asam kandis karena sama-sama asam ya, kadang salah sebut gitu. Selesai masak, terus di sini lanjut lagi saya mau beresin area bermain Mas Azam karena di sini tadi Adik Waldan dan Mas Azam itu main. Sebenarnya tadi pagi itu udah saya sapu, ketika bangun tidur tak taunya mereka itu ngeberantakin kertas dan entah kertas apa ini yang disobek-sobek sama Adik Waldan sehingga kelihatannya berantakan. Walaupun kelihatannya di area kolong meja ini bersih, tapi tetap harus saya sapu karena di bawah meja itu banyak juga debunya. Saya tidak tahu apakah kertas ini masih berguna ataupun tidak karena udah kotor dan juga udah sobek-sobek seperti ini, jadi semua kertasnya saya buang ke tempat sampah. Seandainya pun berguna, nanti bakalan dicariin lagi sama Mas Azam dan Adik Waldan. Sekian dulu video saya hari ini. Thank you for watching and see you the next video. Bye bye.